Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan mereview sebuah Toyota Innova tahun 2005 tipe V automatic transmission, bensin ya, VVT-i. Ini warnanya silver dengan beberapa perubahan yang mungkin bisa nanti teman-teman yang nonton mungkin bisa jadikan referensi atau ya semacam coba-coba ya, karena ini mirip-mirip standar asli tapi nggak asli banget standarnya. Maksudnya masih ada perubahan-perubahan sedikit minor aja di sana sini. Kalau lihat dari depannya ini memang bener-bener yang generasi pertama dari Innova ya, tahun 2005 ini. Innova paling tua memang 2004, tapi ini 2005 dengan grill yang masih terbuka lebar seperti ini ya. Ini ada dua garis, cuma perbedaannya kalau yang aslinya di sini tidak dipakai chrome, tapi saya tambahkan chrome di sini supaya chrome-nya double. Jadi dari depan cukup tidak kebanyakan chrome-nya, tapi juga cukup rapih menurut saya. Lalu juga semuanya masih original ya. Tidak ada yang saya facelift karena saya tidak suka yang facelift padahal tahunnya aslinya tua, tapi ternyata walaupun mukanya muda ya, saya nggak suka yang seperti itu. Jadi saya pengen apa adanya aja, yang penting rapi, tetap bersih ya, dan tidak malu-maluin. Jadi supaya orang akan lebih menyadari bahwa ini memang tahun yang paling tua, generasi pertama dari Innova ya. Ini plat nomor biasa aja. Memang rencananya pengen pakai lampu yang per huruf ya, tapi belum terlaksana juga. Ya, ini tampak depan. Kalau dari depan kelihatan ada yang tidak orisinil. Selain dari grill depan tadi yang saya tambahkan chrome, yaitu spionnya. Spionnya ini spion menggunakan tipe yang lebih muda. Kalau nggak salah pakai yang Fortuner sih. Atau kalau yang Innova itu mungkin sekitar tahun 2014 ya, udah Grand ya, Grand Innova kalau nggak salah begini. Karena ini saya sudah pakai electric mirror ya, dan juga electric folding. Nah, ini logo VVT-i-nya masih orisinil di sini, membedakan antara mesin bensin dengan mesin diesel. Oke. Overall bodinya catnya masih orisinil. Dan di sini penambahan garnish aja untuk handle chrome. Handlenya aslinya memang chrome ya, tapi ditambahkan garnish ini. Lalu dari samping kita lihat yang tidak orisinil adalah velgnya dan juga ban. Di sini saya pakai velg ukuran 18 milik orisinilnya Mitsubishi EX ya, ukuran 18, bannya 235 50 R18. Aslinya ini logo tengahnya itu logo Mitsubishi, tapi saya ganti di logo tengahnya atau dopnya itu pakai logo Toyota supaya sesuai dengan merek mobilnya. Dopnya ini menggunakan punya Avanza kalau nggak salah, karena kalau dopnya pakai orisinilnya Innova itu terlalu besar. Jadi kalau teman-teman punya ada penggantian velg seperti ini ya, dopnya mungkin bisa ganti yang lebih kecil pakai punya Avanza, karena nggak semua dop merek mobil itu sama ukurannya ya. Ini 235 50 R18, yang depan ini Dunlop, yang belakang itu Achilles. Waktu itu cuma karena kehabisan stok aja. Saya pengennya Dunlop sebetulnya sih. Oke. Ini dari sisi velgnya ya, dan juga ban. Nah, kalau teman-teman tanya mungkin kenapa pakai 18, karena menurut saya itu adalah ukuran maksimal yang bisa kita pakai karena mengorbankan kenyamanan. Jadi kalau udah pakai 19 dan 20 sepertinya sudah tidak nyaman lagi, karena profil ban pasti nanti akan lebih tipis. Kalau ini profilnya masih 50 ya. Oke. Sisi sebelah kanan sudah kita lihat tadi
terlihat dari velg dan juga spion ya. Oh iya, spionnya ini yang grand tadi saya lupa, ini ada lampu sennya dan nanti bisa dibuka tutup dari dalam. Kita lanjut ke bagian belakang, masih orisinil juga lampunya. Ciri khas dari lampu Innova generasi pertama adalah yang seperti ini. Nggak pengen juga diganti karena saya tetap pengen orisinilnya seperti ini. Orang tahu bahwa ini adalah Innova generasi yang pertama ya, dengan emblem aslinya 2,0V. Cuma ini saya tambahkan emblem 4AT ya, emblem yang memang sesuai dengan kondisi mobilnya. Jadi saya pasang emblem itu tidak main-main ya, tidak ngarang-ngarang. Nggak berani juga saya pasang emblem luxury atau apa, karena memang bukan sesuai kenyataan gitu loh. Ini masih emblemnya masih orisinil juga, posisinya masih seperti aslinya, belum pernah dicat, belum pernah dirubah-rubah, cuma saya tambahin aja tadi 4T ya. Kondisi belakang penambahan hanya penambahan garnish di sini di bagian plat nomor ya. Ininya saya nggak tahu ini aslinya chrome atau bukan ya, tapi ini yang pasti penambahan lah yang bagian sininya. Ini logo Toyota, dan juga saya jadikan cermin kaca belakang ini sebagai semacam Hall of Fame ya, atau historical kita pernah di mana. Nah, ini mobil ini sebetulnya aslinya kelahiran Jogja nih, dari Nasmoko, makanya saya pasang stiker Jogja di sini ya, supaya mengingatkan bahwa mobil ini aslinya adalah plat AB, lalu pernah bermutasi ke plat BG Palembang karena saya pindah ke Palembang, dan juga pernah pindah ke Medan, tapi saya nggak sampai ganti plat BK karena saya balik lagi platnya ke Bogor sesuai dengan KTP saya. Nah, historinya ini bersama Kijang Innova Lovers ya. Di 2017 pernah ke Lampung, lalu di 2018 pernah ke Lahat, 2017 ini Kopdar Akbar ya, dan pernah juga ke Sabang. Saya waktu di Medan atau Pangkalan Brandan pernah ke Sabang, terregistrasi Kijang Innova Lovers Skill 483. Di Medan pernah ke Techno Soundworks dan juga pernah ke Garasi 607 ya. Sekolah anak pernah di Alfurqon Palembang, dan juga ini pernah touring terakhir sebelum COVID ke Sumatera Barat 2 Februari 2020 ke Bukit Tinggi bersama Killers. Nah, ini stiker alma mater tercinta, dan juga ini pernah ke DNA Auto Clinic di Palembang. Ini juga ada stiker KPIM Meet Killers, ini Kijang Innova Lovers dari Malaysia ya, dan juga ketemu dengan Killers ya. Itu sedikit bagian belakang. Bagian sebelah kiri sama sih sama yang lain ya, sama sebelah kanan maksudnya, cuma tambah garnish ini aja, tangki bensin Innova. Velg ya tentunya sama ya, kanan kiri, masa velgnya beda. Stikernya juga masih saya tambahin tadi. Oke. Di bagian knalpot cuma penambahan muffler tip aja. Saya nggak tahu merek apa nih, FYS ya, pokoknya cuma buat mempermanis aja. Oh iya, lupa, kalau untuk yang tipe V ini walaupun 2005 dia udah ada sensor parkir belakang 2, jadi ini sensor mundur ya sebenarnya. Kalau yang di Grand Innova kan sudah ada sensor 4 titik ya kalau nggak salah, tiap pojok-pojoknya. Kalau ini masih 2 sensor di belakang, supaya pada saat mundur kita nanti ada peringatan ya, apakah dia sudah mepet tembok atau belum. Oke. Ini sekilas bagian belakang, masih orisinil 2005. Oke. Sudah siap untuk masuk ke dalam, karena saya punya sesuatu yang berbeda di sini, yaitu tombol keyless ya, untuk mengunci, membuka ya.
Ini ada tombol buat buka bagasi tapi belum dilengkapi hidroliknya ya, yang ini yang peruntukannya harusnya, tapi belum bisa dipakai jadinya. Jadi kalau kita kunci gitu ya, di tombol ini bisa juga kita menghidupkan mesin. Ini nggak ada orang ya, kita menghidupkan mesin, tekan tombol ini 2 kali, 1 2, dia otomatis akan menghidupkan mesin setelah 2 kali kita pencet tombol ini tadi ya. Kurang lebih seperti ini, ada keterangannya, smart key instruction, arm, disarm, start, sama terang release. Ini yang belum ada di saya. Oke, biar nggak berisik kita matikan dulu aja, tekan sekali aja. Oke, mesinnya mati ya. Yang penting remote-nya ada di dekat sini. Nah, lalu karena ini terkunci aslinya, kita buka hanya dengan memasukkan tangan. Nah, jrek bunyi, lalu kita buka. Kalau kita mau mengunci, tutup, dia ada sinyal bahwa ini masih belum dikunci, yaitu nyala. Kita kunci dari sini. Nah, dia sudah terkunci. Ini keyless untuk Innova. Jadi kalau kuncinya tidak di dekat sini ya, dia tidak akan bisa dibuka oleh orang lain. Yang bisa buka hanya orang yang memegang kunci atau memasukkan kunci ke dalam kantongnya ya. Jadi kalau jarak-jarak dengan kantong segini ya, kita masukkan ke tangan, nah dia akan kebuka otomatis. Oke, kalau mau kunci pencet lagi. Nah, mobil tua tapi fiturnya tetap muda ya. Oke, kita buka dulu ya, kita lihat isinya. Nah, pertama disambut oleh APAR, karena ini aspek safety yang saya siapkan di sini. Kalau kejadian amit-amit ada kejadian apa, kita punya ini. Nah, di dalam masih orisinil secara keseluruhan, secara dashboard ya. Tapi juga di sini ada jok. Joknya ini semi kulit ya. Dia tipenya tipe sarung sebetulnya, tapi yang agak-agak premium lah ya. Karena kalau dijahit langsung di joknya mungkin butuh waktu lama dan biaya lebih besar. Jadi saya pakai yang tipe sarung, tapi dia di bagian bawah-bawahnya dijahit sehingga rapi. Warnanya mengikuti warna interior, warna beige ya, sampai ke seluruh belakang ya, sama. Dulu ini pasang di Jogja, ini harganya lebih ekonomis dan tidak sampai menjahit ke dalam joknya. Oke, karena tadi keyless ya, kita di sini nggak ada kunci lagi, diganti dengan tombol ini. Nah, kita masuk aja, atau kita lihat dulu ya dari pintu ya. Pintu tipe 2.0, tipe V ini sudah pakai door trim yang motif kayunya coklat tua, ya. Dengan juga di sini ada motif fabrik Rudro. Ada tempat botol minum di sini, ada speaker, ya, tempat naruh-naruh barang di sini juga bisa. Lalu di dalam saya pakai karpet yang model Mi, yang custom ya, kita potong sendiri. Lalu di dalam, ya, kita masuk aja. Kita masuk. Di sini ada tombol tadi yang untuk start stop ya. Jadi kita kalau mau menyalakan harus injak rem dulu, baru kita pencet. Nah, seperti itu. Oke. Kalau kita mau matikan, injak rem lagi, pencet matikan. Oke. Di sini sudah ada tombol untuk electric mirror yang sudah diganti dengan tipe yang lebih baru, karena di sini ada tombol spion lipat ya. Aslinya ini tombol tidak ada, hanya left right aja dengan mirror ini. Jadi nanti kita bisa melipat spion ini dari dalam. Fitur ini tidak ada sih sebetulnya di tipe V ya, karena saya mengganti tombol ini. Saya nyalakan dulu, tutup aja ya. Nah, tombol ini tombol untuk melipat spion. Oke, yang sana juga terlipat.
Tapi ini belum saya pasang modul yang otomatis ya, kalau mesin mati dia melipat. Sebetulnya modulnya banyak di pasaran, cuma saya belum sempat pasang aja. Ya. Oke, ini untuk tombol left right mirror bisa diatur seperti biasa. Di sini juga ada tombol, ini agak empat. Ini ada tombol untuk lampu speedometer. Kalau kita ke kanan dia lebih terang ya. Nah, setirnya kita tetap orisinil, modelnya orisinil. Saya nggak ganti-ganti yang model VRZ atau Innova Reborn atau Venturer ya. Saya pakai yang orisinil sesuai tahunnya. Tapi di sini ada penambahan tombol steering switch ya. Jadi tombolnya sesuai dengan tombol seperti Innova yang 2,7V atau Fortuner yang tahun-tahun tua ya, 2005, 2006. Ya, karena di sini saya masih mengharapkan modelnya yang klasik, modelnya sesuai tahunnya, tidak memudah-mudahkan, tapi saya lebih senang melihat sesuatu itu ada fungsinya. Jadi aslinya ini tidak ada tombolnya di sini kanan kiri. Jadi saya ganti tombol switchnya aja. Di dalam juga diganti spiralnya ya. Spiralnya ada kabelnya untuk bisa mengaktifkan suara-suara atau tombol-tombol yang ada di dalam sini gitu. Jadi itu yang menjadi harapan saya, bahwa tidak sekedar kita mengganti yang ada tombol, tapi juga kita melihat ada dari sisi fungsi ya. Dari sisi fungsinya kita merasa terbantu dengan adanya ini. Oke. Lalu speedometer, kilometer ini masih 97.000 ya, kurang lebih 97.000. Tahun 2005, dan video ini dibuat di tahun 2021. Jadi sangat masih low kilometer kalau dari tahun ya. Walaupun ada juga mungkin mobil yang lebih klasik yang lebih low kilometer, tapi itu mungkin karena dia nggak pernah dipakai ya. Sedangkan kalau mobil ini cukup sering dipakai, apalagi jarak jauh ya. Tapi memang tidak setiap hari dipakai. Untuk ke kantor atau apa nggak dipakai setiap hari. Oke. Di sini panelnya AC ini sudah yang digital, bukan yang tipe putar seperti kompor ya. Di sini ada tombol hazard, lampu sen 2. Di sini ada tombol defogging ya, yang untuk kaca belakang. Di sini ada yang untuk kaca depan. Di sini ada tombol airflow ya, apakah udara di dalam saja atau masuk, tombol AC, tombol fan. Lalu juga ada tombol mode ini untuk bisa kita mengalihkan arah aliran AC seperti ini, apakah bagian atas saja, atas dengan bawah, bagian bawah saja, atau ada defrostnya di bagian depan. Nah, ini temperatur ya, udah pada tahu ya ini ya. Di kisi-kisi AC-nya sudah ada panel wood yang sama dengan di door trim. Wood panel ya, sorry salah. Kalau panel wood bahasa Indonesia, ini wood panel. Wood panel seperti yang ada di sebelah kiri door trim juga, dan di belakang tentunya ya, semua ada di sini. Jadi di sini kemewahannya adalah di sini. Ya, lalu head unit. Head unitnya ini saya sudah pakai yang Android tipe MTEK ya, MTEK tipe berapa lupa saya. Pokoknya dia 10 inci, masih bisa memasukkan CD, flash disk. Kalau di sini ada MID juga, saya lupa. MID-nya jangan lihat average-nya ini ya, karena ini lebih banyak berhenti di Indomaret sama Alfamaret ya. Kita bisa lihat dia infonya bisa kilometer per liter secara real time. Lalu juga ada average kilometer per hour kecepatan. Ada juga estimate time ini. Terus juga ada range kilometer, sudah menempuh jarak berapa, mungkin setelah di reset ya. Ada kompas southwest, menunjuk kepada southwest, dan juga bisa kita matikan. Dan ini ada temperatur di luar ya, temperatur luar. Dan ini average kilometer per liter. Kalau kita mau nolkan bisa, kita tekan tombol reset. Tombol reset di sini. Kita tekan yang lama tombol resetnya, dia akan nol lagi.
Ini jam digital ya, pengaturannya dari sini. Hour, minute, sama ada 0 kan. Sini juga ada info dan reset. Info dan reset ini sebetulnya sama tombolnya dengan yang di sini. Dengan yang di sini. Info, reset. Cuma di sini kita bisa style berdasarkan dari ini ya, dari setir ya. Jadi kita nggak perlu ini. Dan ini cocok sekali bila kita memasang head unit yang seperti ini, karena kalau pakai head unit yang besar ini sudah tertutup ya bagian belakangnya. Nah seperti ini. Lalu juga di sini yang memang sering dipakai sih fiturnya YouTube ya, karena sudah tidak pakai lagi CD, walaupun ada slot CD-nya. Flash disk juga jarang, lebih ke YouTube. Di sini ada miniatur. Nah, ini miniatur Grand Innova sih sebetulnya. Skala berapa ini ya? Lumayan lah buat hiasan ya. Ini ada penutup kaca tapi kurang efektif juga. Masih panas. Nah, ini kalau ini kamera CCTV ya. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, kita punya data di sini. Ada orang lewat masuk kamera kita. Merek Xiaomi Yi. Sini ada tempat naruh handphone ya. Dan juga saya siapkan di sini ada kabel Type C, USB Type C, untuk begitu HP-nya taruh sini kita colok cus, gitu ya. Cuma biar nggak klewer-klewer begini, saya masukkan ke karet. Set. Monggo yang mau ngikutin yang mau ngikutin triknya supaya tidak klewer-klewer. Nah, ini di sini ada tempat tisu ya. Tempat tisu ada 2 sebetulnya. Ada yang dia nongol nih. Tempat tisunya ada tempat CD-nya di dalam. Cuma memang ini waktu saya beli ini saya belum beli Android head unit ya. Jadi masih pakai CD. Sekarang CD-nya udah jarang dipakai. Ya, begitulah kemajuan zaman ya. Kemajuan zaman memang seperti itu. Terus di sini ada tempat kacamata, lampu kanan kiri untuk baca ya. Ini tempat kacamata, saya taruh SNK di sini ya. Ini berguna banget sih sebetulnya. Walaupun banyak nih yang ganti pakai punya Reborn lah, Venturer lah. Kalau saya masih tetap yang orisinilnya seperti ini. Lebih ke fungsi sih. Fungsinya sama ya sudah, tidak perlu saya ganti. Spion standar ya. Di sini cuma lampu kabin aja ganti yang putih ya. Lalu di sini ada indikator tombol AC ya. Tombol AC. Apalagi ya? Ini Matic ya. Di sini juga ada casan HP Type C juga. Jadi kalau orang sebelah mau ngecas HP ya taruh sini. Di sini ada colokan tambahan USB yang ada indikator voltase aki ya, 13,5. Dan ini ada tombol tadi sensor parkir. Kalau kita pakai ini nanti dia mundur itu ada bunyi tit 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 gitu ya. Sensor yang belakang tadi yang di bumper belakang ya. Kita aktifkan boleh. Ini ada 2 nganggur nih buat slot yang baru. Dan di sini ada colokan listrik. Jadi dia ada 2 untuk tipe V ini. Yang satu sebetulnya colokan korek api, cuma karena di sini nggak ada yang rokok, nggak ada yang butuh korek api di sini, jadi kita colok aja sama fast chargingnya Samsung di sini supaya ngecas lebih cepat. Dan di sini ada colokan lagi untuk listrik. Ada sih yang bilang coba pakai yang fast charging juga di sini gitu ya, tapi saya dengar sih buat yang Innova Reborn ya, bukan buat Innova yang lama, tapi nggak tahu bisa dipasang apa enggak. Jadi saya masih pakai yang colokan originalnya Samsung supaya fast charging. Wah, ya kita belum buka ini ya. Ini laci bagian atas ada 2, bagian atas dan bagian bawah. Sorry ini isinya penuh, cuma penuh tapi memang bermanfaat karena di sini saya ada kotak P3K juga. Pasangannya Apar tadi ya, ada isinya ini lengkap. Terus ada buku servis, terus ada masker COVID, ada tisu juga, tisu di mana-mana ini, sama tisu basah
ya, tapi kompartemennya cukup besar, cocok lah buat yang bawa keluarga, bawaannya banyak. Tipe V yang 2005 ini belum ada airbag ya di sini ya, jadi berkendara lebih hati-hati lah ya. Oke, kita masuk ke seat yang kedua. Sebelumnya saya lupa lagi, di sini ada armrest ya. Armrest ini isinya juga cukup besar ya, bisa naruh berbagai macam barang. Ini CD juga semua ada di sini, HT kalau mau touring ya. Dan dia kapasitasnya cukup besar. Cuma saya tidak pasang cover yang sama dengan ini ya, lupa kemarin, tapi biarin lah. Oke, kita masuk ke baris kedua ya. AC-nya kita nyalain aja biar nggak panas di dalam ya. Nah, ini baris kedua sama panel wood juga ya. Panel wood di sini sama seperti di bagian depan. Nah, terus speaker, tempat botol, dan juga karpet mie. Sini ada kantong, ada remote-nya tadi Android ya. Joknya sudah pakai semi kulit seperti yang tadi disampaikan. Ada juga armrest untuk menambah kenyamanan di jalan. Dan saya pakai monitor, bukan cuma 2, tapi juga ada 4 ya. Di bagian sini juga ada lagi, nanti saya kasih lihat. Bagian tengah ada cup holder ya, saya isi 2 minuman. Lalu bagian atas ada kisi-kisi AC juga ya. Bagian belakang juga ada. Ini saya lupa matiin ya, matiin dulu. Kita buka yang bagian belakang. Nah, di sini dari belakang ada yang nebeng nebeng masuk YouTube. Nah, ini di belakang ada 4 buah monitor headrest ukuran 8 inch. Sengaja saya pakai yang headrest, kenapa? Karena supaya siarannya sama semua. Jadi pada saat kita di mobil itu ngobrolnya fokus ya. Kalau kita melihat tontonan yang bermanfaat, kita bahas. Jadi semuanya parental guiding, terawasi oleh orang tua untuk menonton apa. Karena sekarang banyak yang monitor headrest itu yang bisa masing-masing punya acara sendiri gitu. Saya sih nggak kebayang suaranya bagaimana yang keluar ya. Sepertinya harus pakai headrest. Oh iya, itu yang di atas ada yang kosong tuh, kisi AC-nya belum saya ganti. Saya udah beli sih, cuma belum sempat dipasang karena ini harus buka plafon atas. Tapi nggak masalah, AC-nya masih bisa keluar. Dan di sini bagian belakang sekalian aja ya, sebelah kiri ada 1 tempat botol, 1 slot, di kanan ada 2 slot ya. Semuanya memang aslinya dari sana. Jangan lupa untuk yang tipe V 2005 di bagian belakang ada antena. Antenanya ini berupa garis-garis seperti ini ya. Ini udah bukan pakai antena lagi yang ditarik tiangnya gitu ya, batangnya, tapi ini sudah memakai antena internal dari kaca. Kalau ini yang garis-garis ini masih defogger dari yang tombol tadi kita lihat di depan ya. Seperti ini, masih utuh garis-garisnya. Ini kalau tombol di depan tadi kita pencet, dia bisa mengurangi embun yang ada di sini ya. Oh iya, di sini juga ada kamera belakang. Saya lupa tadi. Ini kamera belakang yang memang khusus Innova. Dia masangnya seperti ini, tidak yang pakai baut nongol terus dia bisa kegoyang-goyang. Kalau ini lebih fix, lebih ajak ya. Jadi lebih mantap. Oke. Di sini juga di pintu ada child lock. Child lock ini sudah ada di 2005. Kalau kita tekan ke bawah, nanti pintu ditutup. Pintu ini hanya bisa dibuka dari luar, nggak bisa dibuka dari dalam. Jadi saya biasa ke atasin aja, nggak saya aktifkan karena udah pada gede-gede juga anak-anak ya. Oke.
tambahan-tambahan yang minor, cuma talang air di atas kanan kiri. Ada sih rencana pengen yang ganti yang rata gitu ya, yang lebih keren gitu, tapi belum sempat aja. Oke. Baru kelihatan bagian belakang tadi. Ini originalnya nggak ada sih sebetulnya, pakai spoiler atas, cuma sayang belum ada lampunya, karena lampunya masih ada yang aslinya di dalam sini. Di belakang kaca ini ada lampu rem ya. Itu aja kali ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa komen di kolom komentar, tanya apa aja. Ini kita review sedikit aja, nggak lama-lama. Oke, kita lihat dari luar. Wah, masih ganteng lah untuk ukuran 2005 ya. Fog lamp, headlamp masih bening, grill ya. Kalau dari depan, kaca filmnya ini 40%, saya nggak berani yang 60 karena takutnya terlalu gelap. Yang bagian samping ini 80% kalau nggak salah ya. Oke. Wah, ini YouTube-nya udah ada yang nyalain nih, ada yang nonton juga. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Review sedikit sekilas aja tentang Toyota Innova tahun 2005 tipe V, automatic transmission, bensin, VVT-i ya. Semuanya bisa terlihat di video saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melakukan upgrade tipis-tipis ya di Innovanya. Intinya mobil tua nggak masalah, yang penting perawatannya dan semuanya bisa kita pelihara dengan baik sehingga kenyamanan tetap terjaga. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi ya. Kalau mau lihat mesin, saya lupa ya. Lupa bagian mesinnya belum saya perlihatkan. Tadi mesin bagian sini tipe 1TR ya. Tipe 1TR bensin, akinya aki kering ya. Semuanya kering, tidak ada yang bocor, tidak ada yang rembes. Alhamdulillah selalu terjaga kebersihannya dan juga perawatannya. Di atasnya ada insulator dari Vitek, insulator untuk kap mesin ya. Semuanya bersih, rapi dan tidak rewel. Nah, itu yang penting. Oke. Lihat di sini ya, bersih ya, kering semua. Rapi. Oke. Air radiator juga masih aman. Sini spring, engine semua aman. Kita tutup dulu. Sip. Oke, itu aja reviewnya dari Innova tua ini, tapi fiturnya fitur muda ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau suka sama video ini, klik like, subscribe kalau suka sama channel ini. Komen juga boleh, tanya-tanya apa, insya Allah saya balas cepatnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.